Shalom. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Apapun keadaan kita, apapun keadaan saudara, percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita menghadapi musim-musim hidup kita. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya yang percaya dan mengasihinya. Tidak terasa pada bulan April ini kita sudah memasuki ibadah online yang keempat. Kami semua tetap berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap bersemangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tetap rasakan hadirat Tuhan bersama dengan kita. Pada ibadah online kali ini pun, saya juga mengajak kita semua untuk tetap bersemangat dan bertepuk tangan dalam memuji dan menyembah Tuhan sesuai ajakan dari worship leader. Pada saat firman Tuhan dibagikan, siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, dan imani firman Tuhan dengan katakan iya dan amin. Apabila kita semua sudah siap, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah online GPDI Maranatha Malang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, stay at home, stay healthy, stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sikap dalam mengikuti ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Tentukan lokasi yang tepat untuk mengikuti ibadah secara online. Periksa dan pastikan bahwa kuota internet dan baterai HP Anda cukup. Siapkan diri dengan pakaian yang pantas, rapi, dan sopan, sama seperti saat beribadah di gereja. Persiapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis saudara. Bukalah setiap ayat yang disampaikan dan catatlah poin-poin penting yang disampaikan dalam khotbah. Duduklah dengan sopan dan jangan bermain ataupun melakukan aktivitas lainnya seperti makan dan minum saat beribadah. Diharapkan jemaat dapat mengikuti tata cara selama ibadah, seperti doa bersama, puji-pujian, menyembah Tuhan, ataupun saat mendengarkan firman Tuhan. Harap jemaat dapat mengikuti ibadah online sampai selesai.
Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan, pundi-pundi, diakonia, dan bersepuluhan, saudara dapat memberikannya dengan cara-cara berikut. Datang dan berikan ke pastori. Berikan secara online melalui GoPay, OVO, dan Dana dengan nomor 0852 3667 7752 atas nama GPDI Maranatha Malang. Dan bersepuluhan dapat ditransfer di rekening BCA dengan nomor 0111699738 atas nama Andre Valentino Mengko. Kumpulkan pada leader Komsel atau saudara dapat meminta pengerja untuk mengambil ke rumah saudara. Demikianlah tata cara ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, mari pagi hari ini kita memuji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Yesus Tuhan, Raja kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, kekal teduh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku.
Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Yesus, Allah yang luar biasa. Dia telah datang ke dunia ini, telah mati dan telah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Amin. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi
setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Mari kita percayai janji Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa dengan suara yang terdengar di rumah kita masing-masing, dan kita percaya Tuhan akan menjawab dan melawat kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami berdoa agar urapan yang kuat atas senior pastor di GPDI Maranatha, leader-leader dan aktivis saat mereka melayani. Kami berdoa juga bagi jemaat supaya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan lewat saat teduh harian mereka. Kami juga berdoa agar jemaat memiliki kelaparan dan kehausan rohani yang kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabba Shekara Bahara Bayara Bahara. Oh, kami percaya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Shekara Bahara Bayara Bahara. Ya Rabba Bahara Bayara. Ya Rabba Shekara Bahara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berdoa juga ya Tuhan agar jemaat hidup di dalam kekudusan dan disiplin rohani, dalam pembentukan karakter hidup dan konsisten. Jemaat memiliki urapan yang kuat sewaktu mereka memberikan kabar baik kepada orang yang belum masuk gereja, dan banyak juga orang yang mengambil keputusan untuk diselamatkan. Dan kami berdoa, mari ya Tuhan, Engkau yang memberkati secara luar biasa bagi jemaat saat mereka memberi dengan rela, dan jemaat juga mempunyai hikmat dalam mengatur keuangan. Oh haleluya, sekara bahara bayara bahara. Oh sekara bahara bayara bahara. Kami mulakan bayara bahara bayara bahara. Mari ya Tuhan, Engkau memberikan atmosfer rohani yang kuat di pertemuan komsel-komsel, pemuritan yang kuat dan ada pertumbuhan. Tuhan kiranya memberikan juga atmosfer yang kuat di ibadah online, menjangkau sampai ke ujung bumi. Berikanlah ya Tuhan urapan yang kuat dan skill yang baik bagi para pemain musik, WM, bagi para shiner, choir, dan industri dan di media. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus diturunkan. Haleluya, berkuasa, pagi ini juga ya Tuhan kami berdoa bagi jemaat agar mereka yang mengalami sakit penyakit mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa khusus ya Tuhan untuk senior pastor Bapak Pendeta Sumaryanto yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Tuhan Engkau sembuhkan, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan, sebab Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau Tuhan yang menolong dan membuka jalan ya Tuhan bagi kehidupan hamba-Mu ini. Bilur-bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau Tuhan yang menolong ya Tuhan. Dan kami berdoa juga agar jemaat juga, oh Tuhan, mereka yang mengalami kekurangan secara keuangan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan, mereka yang mengalami bisnis yang mandek, Tuhan kiranya buka jalan, sebab Engkau adalah Yehova Sire bagi jemaat yang membutuhkan ya Tuhan. Bahkan bagi jemaat yang sekolah, yang kuliah, yang belum memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan buat mereka. Haleluya, haleluya. Sakara bahara bayara bahara. Oh, Rabba Shekara bahara bayara bahara. Haleluya,
berdoa juga pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bagi Bapak Presiden, bagi Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran pemerintah yang ada. Mari ya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, akal budi, Engkau memberikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Bahkan ekonomi bangsa kami pun di masa-masa yang sukar tetap mengalami pertumbuhan. Oh Tuhan, Engkau yang beracara juga, Engkau yang melalukan ya Tuhan virus corona dari bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan kami percaya adalah Tuhan yang akan menopang dan menolong para pejuang ya Tuhan, baik dokter, perawat maupun relawan-relawan yang bekerja di garis depan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka kemampuan agar mereka boleh bekerja dengan maksimal. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Jemaat GBDI Maranatha Malang. Berikut pengumuman gereja selama 1 minggu ke depan dalam Maranatha News. Mengikuti himbauan pemerintah dan beberapa pihak berwenang dalam melakukan physical distancing guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19, maka seluruh kegiatan gereja ditiadakan. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah secara online melalui platform YouTube GBDI Maranatha Malang. Kegiatan kelompok sel atau sel group dapat dilakukan melalui media online dengan menggunakan aplikasi Zoom atau melalui kesepakatan bersama. Kami juga mengajak untuk seluruh jemaat bersatu hati dalam doa dengan membawa gereja, pemerintah, dan juga petugas medis yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menyertai kita sekalian. Kami juga menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk terus melakukan mesbah doa dan juga membawa dalam pokok doa Bapak Ibu Saudara agar pandemik COVID-19 ini dapat segera berlalu. Kami juga menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap berada di rumah, menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu Saudara setorkan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening di bawah ini. Untuk memberikan persembahan, dapat Bapak Ibu berikan melalui aplikasi OVO, GoPay maupun Dana dengan nomor di bawah ini. Demikian Maranatha News kali ini.
Tetap stay home, stay safe, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan mendengar firman persembahan. Hari ini saya beri judul firman Tuhan persembahan tidak akan kekurangan. Seringkali kita beranggapan bahwa untuk dapat cukup itu harus banyak, dan jika sedikit kita menganggap bahwa itu tidak akan cukup. Namun ternyata kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, tidaklah demikian. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Firman Tuhan yang baru kita baca itu bukan hanya ditulis di Perjanjian Lama, tetapi juga ditulis di Perjanjian Baru. Tujuannya adalah untuk memberikan kabar baik kepada kita, bahwa sekalipun mungkin saat-saat sekarang ini kita tidak mampu atau mungkin tidak mungkin mengumpulkan banyak, kita mungkin hanya mampu mengumpulkan sedikit. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun hanya mengumpulkan sedikit, tidak akan kekurangan. Puji Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam firman Tuhan, kita akan belajar dari kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Murid-murid pada waktu itu frustasi ketika Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Tidak masalah jika yang diberi makan itu hanya sedikit atau beberapa orang. Tetapi menjadi satu masalah yang besar ketika mereka dikatakan harus memberi makan 5.000 orang, dan itu 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tetapi kalau kita lihat di sini murid-murid diajar oleh Tuhan, dan sekarang Tuhan juga mengajar kepada kita. Kita akan melihat apa reaksi dari Filipus. Filipus berkata, uang 200 dinar tidak akan cukup untuk membeli roti, sekalipun masing-masing hanya mendapatkan sepotong kecil saja. Sedangkan murid yang lain, Andreas, bereaksi sedikit lebih baik daripada Filipus. Andreas berhasil menemukan seorang anak kecil dari sekian banyak yang hadir waktu itu. Dan Andreas membawanya kepada Yesus. Anak kecil ini hanya mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Andreas kalau kita lihat di sana, sebenarnya dia sendiri tidak terlalu yakin dengan apa yang dibawa oleh anak kecil ini. Andreas berkata, apakah artinya untuk orang yang sebanyak ini? Tapi kalau kita lihat di sana memang waktu itu tidak ada yang lain lagi. Hanya ada anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau kita lihat, dilihat dari segi manapun itu tidak akan cukup. Kalau kita lihat dari jumlah kehadiran, 5.000 orang anak hadir pada waktu itu. Tetapi hanya 1 anak yang membawa makanannya kepada Yesus. Kalau kita lihat dari segi harga, Filipus berkata roti 200 dinar saja tidak akan cukup sekalipun masing-masing hanya mendapat kecil saja. Yang dibawa oleh anak kecil ini jauh di bawah 200 dinar. Kalau kita lihat dari segi porsinya, ini porsi anak-anak, kids meal, dan sangat sederhana. Dikatakan itu roti jelai. Jadi kalau dilihat dari sisi manapun tidak akan cukup.
kita mungkin seperti Filipus, kita mungkin seperti Andreas, sangat yakin bahwa tidak akan cukup dan kita mungkin berkata, apakah artinya ini? Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, ternyata mereka bukan hanya makan kenyang, bahkan ada sisanya. Luar biasanya, awal hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ternyata sisanya ada 12 bakul. Awalnya sedikit, sisanya justru lebih banyak daripada awalnya. Inilah matematikanya Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini, jangan khawatir. Jangan khawatir, sekalipun mungkin hanya mengumpulkan sedikit. Kalau kita membawanya kepada Tuhan, maka yang sedikit itu akan bisa mencukupi kebutuhan, bahkan sampai kenyang. Ada sisanya lebih banyak daripada awalnya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Bapa, terima kasih untuk waktu yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami Tuhan. Apapun musim ini, apapun masa ini Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa sekalipun kami mungkin hanya mampu mengumpulkan sedikit, kami percaya kami tidak akan kekurangan. Kami akan mampu mencukupi kebutuhan kami, bahkan akan ada sisanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan terbaik pada pagi hari ini. Kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku telah berbuat taat-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kesesakan Aku telah berbuat baik, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. ku naikkan syukur
buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Happy Sunday. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, kiranya pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian boleh mendapat rahmat Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Terang yang Bersinar dalam Gelap. Nah, hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, di sini Yesus tidak berbicara tentang kegelapan secara fisik. Tetapi Yesus berbicara tentang kegelapan di dalam pribadi seseorang. Faktanya adalah setiap orang mengalami yang disebut hari-hari kelam. Nah, hari-hari di mana sepertinya kita tidak ingin bangun dari tempat tidur. Hari-hari sepertinya kita tidak ingin bicara dengan orang lain. Kita nggak ingin bertemu dengan orang lain. Mungkin saudara merasa segala sesuatu yang saudara lakukan itu tidak ada artinya. Saudara sepertinya mau menyerah. Nah, hari ini biarlah terang Tuhan menerangi kegelapan saudara. Ada beberapa macam kekelaman di dalam hidup ini. Yang nomor 1, hari-hari kelam karena kekecewaan. Hari-hari kelam karena kekecewaan. Nah, mungkin saudara seperti Ayub yang berkata, di dalam Alkitab dituliskan, tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tapi kesukaran dan kegelapanlah yang datang. Ayub 30 ayat 26. Nah, pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi malah sebaliknya yang menghampiri kita. Saudara akan mendapatkan hal yang lain. Mungkin bagi anak muda, kalian mengharapkan punya cowok secakep Lee Min Ho. Tapi yang didapat malah model Kabayan. Ya, atau kalian pengen pacar yang secantik Jessica Mila.
tapi yang dapat malah seperti Mbok Bariah. Ya, kadang-kadang kita kecewa. Kita melalui hari-hari kelam kekecewaan. Nah, yang nomor 2, hari-hari kelam karena tekanan. Hari-hari kelam karena tekanan. Nah, ini adalah pada waktu saudara merasakan beban yang sangat-sangat berat. Tekanan yang berlebihan dalam hidup ini. Saudara menjadi frustasi. Mestinya masih banyak yang harus saudara kerjakan, ya. Tapi karena keadaan seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana, ya. Kita nggak bisa keluar rumah, dan juga akhirnya kita nggak bisa punya uang. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan saat ini, saudara sedang mengalami saat-saat yang penuh tekanan dalam kehidupan saudara. Saudara tertekan dalam masalah keuangan, stres. Mungkin tertekan dalam masalah fisik, ya, pekerjaan menumpuk, saudara biasa sibuk, biasa bekerja keras, kaki ditaruh di kepala, kepala ditaruh di kaki. Tiba-tiba harus tinggal dalam rumah karena pandemi ini, stres. Mungkin tertekan masalah hubungan, ya, hubungan saudara sementara tidak baik antara saudara dengan pasangan, antara suami dengan istri. Karena hari-hari ini tidak bisa bekerja, karena hari-hari ini saudara tidak bisa keluar rumah, jadi hari-hari ini saudara harus ketemu pasangan 24 jam sehari. Wah, ke kamar mandi ketemu suami, ke dapur ketemu istri, kemana-mana ketemu, ya. Dan akhirnya jadi cekcok, nggak cocok lagi. Ya, ada pelengkap penderita tentunya, ya. Nah, mungkin juga bagi anak-anak, mungkin hubunganmu sementara tidak baik dengan orang tuamu. Biasa anak-anak hari-hari ada di sekolah, ya. Ketemu teman-teman, ketemu guru, ketemu teman-teman, mereka bisa fun-fun. Tapi sekarang karena harus belajar dari rumah, kemana-mana mereka ketemu mama papa, ya. Dan rasa-rasanya mama papa hari-hari ini makin cerewet, ya, makin banyak tuntutannya, makin banyak instruksinya, lebih daripada guru di sekolah. Mungkin hubungan sementara tidak baik dengan teman, atau juga hubungan yang tidak baik dengan saudara, stres. Mungkin juga saudara merasa bosen di rumah terus, stres. Nah, hari-hari kelam karena tekanan. Yang ketiga, hari-hari kelam karena keraguan. Yesus berkata, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Yohanes 12 ayat 35. Jadi orang yang berjalan dalam kegelapan, itu dia tidak tahu kemana arahnya. Dia pasti akan meraba-raba. Apa yang ada di depannya dia tidak bisa melihat. Dia tidak tahu arah. Tidak ada harapan. Tidak ada visi. Nah, mungkin saudara pernah merasa bingung. Tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara melihat masa lalu saudara penuh kekecewaan. Sekarang ini saudara tertekan. Masa depan saudara penuh dengan kekhawatiran dan keraguan. Apakah ekonomi akan membaik? Apa saya masih punya pekerjaan ke depannya? Bagaimana masa depan saya? Kalau hari-hari saudara penuh dengan kekecewaan, tekanan, dan keraguan, maka saudara pasti mengalami hari-hari kelam yang keempat. Yang keempat adalah hari-hari kelam karena keputusasaan.
Kalau saudara putus asa, saudara akan merasa, untuk apa saya coba lagi? Untuk apa saya bertahan? Mungkin saudara seperti Daud. Dalam Mazmur 88 ayat yang ke-18 dikatakan, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Nah saudara, kalau saudara tidak ingat segala sesuatu yang saya khotbahkan hari ini, saya berdoa, saudara masih ingat akan hal yang akan saya katakan ini. Apakah ada yang peduli? Jawabannya ya. Allah peduli keadaanmu. Allah peduli keadaanmu. Allah peduli keadaanmu. Saudara berharga buat Tuhan. Tuhan peduli kesusahan saudara. Tuhan peduli kepedihan hati saudara. Dalam 2 Samuel dikatakan, 2 Samuel 22 ayat yang ke-29 dikatakan, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang. Jadi dia melakukan 4 hal untuk saudara dan juga untuk saya. Yang nomor 1, Yesus menghibur saudara waktu saudara kecewa. Yesus menghibur saudara waktu saudara kecewa. Mazmur 34 ayat 19 sampai 20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oh haleluya, amin. Cara pertama Allah menghibur kita adalah dengan mengatakan, aku menyertaimu. Ayat ini berkata, Tuhan itu dekat. Dengan kata lain, dia tidak meninggalkan saudara. Beberapa di antara saudara mungkin mengalami masa-masa sulit sekarang ini. Mungkin tahun 2020 ini adalah tahun yang paling mengecewakan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak mendapat promosi. Malahan ada beberapa di antara saudara yang di PHK. Sepi order karena PSBB. Saudara mungkin tidak bisa mendekati angka penjualan yang menjadi target saudara. Saudara tidak bisa menyelesaikan proyek yang seharusnya saudara sudah selesaikan. Saudara tidak bisa mencapai sasaran yang mungkin saudara sudah tentukan 5 tahun yang lalu. Harapan dan impian saudara tahun ini tidak bisa menjadi kenyataan. Dan saudara bertanya-tanya, di mana Allah dalam semua ini? Jawabnya adalah Allah selalu ada di mana dia berada. Allah selalu ada di mana dia berada. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada dekatmu. Allah ada dekat dengan saudara. Namanya tetap Immanuel, Allah beserta kita. Dia tetap menyertaimu. Dia tetap menyertai saudara. Ayat tadi juga katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oleh sebab itu taruh pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Pengharapan dalam Kristus itu tidak akan mengecewakan. Dan saudara perlu mengingat satu hal ini. Saat paling gelap adalah saat di mana sebuah terang akan bercahaya
paling dekat, paling kuat. Ya, saya ulangi, saat paling gelap adalah saat di mana sebuah terang bercahaya paling kuat. Di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a, saya akan bacakan untuk saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, nomor 2 yang Yesus bisa lakukan sebagai terang untuk saudara dan saya adalah Yesus menguatkan saudara ketika saudara tertekan. Yesus menguatkan saudara ketika saudara tertekan. Filipi 4 ayat 13. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini mengatakan segala perkara. Bukan hanya beberapa perkara, bukan hanya sebagian perkara, bukan hanya sedikit perkara. Tetapi ayat ini katakan segala. Artinya apa? Semua perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi Allah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Yesus memberi kekuatan di dalam saudara untuk bisa menghadapi tantangan kehidupan ini. Untuk bisa menghadapi kekelaman dalam kehidupan saudara. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu yang akan menghibur aku. Nah, kalau saudara perhatikan, ada 150 mazmur di dalam Alkitab kita. Dan saudara tahu, tema mazmur bisa disimpulkan dalam satu kalimat. Hidup ini berat, tetapi Allah itu baik. Hidup ini memang berat, tetapi kita punya Allah yang baik. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia menghibur waktu kita kecewa. Dia menguatkan waktu kita tertekan. Dia menyertai waktu kita di lembah kekelaman. Nomor 3 yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya sebagai terang adalah Yesus membimbing saudara ketika saudara ragu. Yesus membimbing saudara ketika saudara ragu. Ketika saudara enggak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Pekerjaan apa yang akan didapat. Apakah saudara harus bertahan di tempat kerja sekarang atau pindah kerja? Apakah harus menikah tahun ini atau tidak? Bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 12 ayat 46, dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang,
supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Wah, luar biasa ya. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Saudara ingat, saat paling gelap adalah saat di mana sebuah terang akan bercahaya paling kuat. Nah, hal apakah hari-hari ini yang membingungkan dan mengkhawatirkan saudara? Mungkin saudara nggak bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin juga asam lambungmu jadi meningkat karena engkau selalu banyak pikiran. Tetapi pada pagi hari ini Alkitab mengingatkan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus akan membimbing saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Dia adalah terang. Jadi waktu saudara bingung, maka yang perlu saudara lakukan adalah kita akan membaca firman Tuhan. Dan nomor 4 yang Yesus lakukan sebagai terang untuk saudara adalah Yesus mengubah saudara ketika saudara putus asa. Yesus mengubah saudara ketika saudara putus asa. Yesus tidak meninggalkan saudara ketika saudara berputus asa. Tetapi Tuhan ingin mengubah saudara. Kadang-kadang Tuhan menggunakan keputusasaan supaya kita itu bisa belajar sikap yang baru. Kadang-kadang Tuhan bisa menggunakan keputusasaan supaya kita belajar pendekatan yang baru. Supaya kita belajar ide-ide yang baru. Untuk mendapatkan kemenangan yang baru. Oleh sebab itu harapkan Tuhan bekerja melalui saudara. Billy Graham pernah berkata, God loves me just the way I am. But He loves me too much to leave me just the same. Yesus menerima kita apa adanya. Tetapi Dia begitu mengasihi kita sehingga membiarkan kita tetap sama, tidak berubah. Oleh sebab itu, saudara harus percaya Allah rindu mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Allah ingin menjadikan saudara orang yang lebih baik lagi. Dan kabar baiknya adalah Dia bisa mengubah saudara. Dia bisa mengubah saudara. Efesus 5 ayat 9 katakan di dalam terjemahan New Century Version dikatakan, terang membawa segala hal yang baik, kehidupan yang baik dan kebenaran. Wow, luar biasa. Kalau saudara mengizinkan Yesus untuk membawa kuasa Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu, maka hal itu akan menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini engkau merasa tertekan karena masalah-masalah dalam hidupmu. Mungkin saudara melalui hari-hari kelam, kecewa, tekanan, bingung, dan saudara merasa putus asa. Ada kabar baik untuk saudara pada saat ini. Karena Yesus terang Allah datang menyinari kegelapan saudara. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Wow, luar biasa.
Kita punya Allah yang hidup. Dan Yesus dapat melakukan 4 hal untuk saudara. Yang pertama, Yesus menghibur saudara waktu saudara kecewa. Yang nomor 2, Yesus menguatkan saudara ketika saudara tertekan. Yang nomor 3, Yesus membimbing saudara ketika saudara ragu. Dan yang keempat, Yesus mengubah saudara ketika saudara putus asa. Yesus telah bangkit dan dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Artinya ketika Tuhan kita hidup, maka kita punya pengharapan. Ada jaminan bagi saudara dan saya untuk kita tetap percaya kepada Tuhan yang hidup dan Tuhan yang baik. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut dengan kekelaman yang sementara menghinggapi dunia saat ini. Tetapi kita boleh mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang adalah terang. Yesus yang akan menyinari saudara. Dan saudara ingat, saat paling gelap adalah saat di mana sebuah terang akan bercahaya paling kuat. Terima kasih saudara sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya iman saudara boleh dikuatkan pada hari ini. Dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Saya mengajak semua saudara dimanapun saudara berada, mari bersama-sama dengan saya. Kita akan membuka mulut kita akan berdoa, kita akan berseru kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan mendengar seruan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa pada pagi hari ini untuk orang-orang yang sedang melewati hari-hari yang kelam. Yang hari-hari ini mereka melewati hari-hari yang kelam. Kiranya firman Tuhan bisa mengingatkan, memberi pewahyuan yang baru bahwa sebenarnya Yesus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ketika kami kecewa, ketika kami tertekan, waktu kami penuh dengan keraguan, tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Waktu kami putus asa, Yesus selalu ada untuk kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Rancangan-Mu selalu baik untuk kami. Bahkan kami percaya Yesus dapat melakukan yang terbaik dengan kondisi terburuk sekalipun. Kami percaya Engkau yang akan menyinari kehidupan kami. Engkau yang akan melepaskan kami dari segala kemalangan. Engkau yang akan menggantikannya dengan kebajikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu akan kami rasakan dari hari ke hari. Engkau adalah Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, Engkau yang akan memberi kelegaan kepada kami. Engkau yang akan memberi kekuatan dalam menghadapi segala perkara. Bersama Engkau Yesus, kami percaya kami akan mampu melewati semua hal yang ada di hadapan kami. Kami akan kuat karena Engkau yang akan membimbing kami. Dan melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk kami dapat mengenal pribadi-Mu Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau yang dapat memberi terang di segala kegelapan kami.
Engkau yang dapat mengubah kehidupan kami jadi lebih baik. Oleh sebab itu mari Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh membimbing kehidupan kami untuk kami bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai Allah yang telah bangkit mengalahkan maut, yang dapat menyinari kekelaman kami. Dan kami punya pengharapan hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Berterima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur dapat beribadah secara online. Kami percaya semua ini berkat penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Kami tahu ada banyak tantangan ke depan, cobaan yang harus kami hadapi ke depan. Tapi kami punya Tuhan yang hidup, Yesus yang sudah bangkit. Dan kami akan dituntun kehidupan kami lebih baik lagi. Terima kasih. Kami doakan bangsa Indonesia, rencana Tuhan untuk pertobatan, keselamatan, lawatan Tuhan, bahkan pemulihan bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia akan mampu melewati COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Indonesia akan dipulihkan, ekonominya akan dipulihkan. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Kehendak-Mu yang jadi atas bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Kami doakan Jemaat Maranatha, kiranya Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya, toko, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua mari katakan amin. Tuhan memberkati, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita tepuk tangan bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian.
Halo semuanya. Kita sudah menyelesaikan ibadah online GPDI Maranatha Malang. Hari ini hari Minggu 19 April 2020. Bagaimana? Kita tentunya sudah diberkati oleh pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan biarlah semuanya itu bisa menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari ini yang begitu besar tantangannya. Dan apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati oleh pelayanan ini, silahkan like, share, dan subscribe channel YouTube maupun Facebook kami sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.